Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Putra dengan NIM 2310932019 dari kelompok 13 eh, Praktikum Rancangan Teknik Industri 2025. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi untuk setiap modul yang ada pada Praktikum Rancangan Teknik Industri dimulai dari modul 1 hingga modul 7. Baik, saya mulai. Dimulai dari modul 1, di mana modul 1 ini terkait perencanaan proses. Kita akan merencanakan proses dari sistem dari produksi produk CLTA dan CLTB. Terdapat beberapa output yang dihasilkan. Yang pertama ada struktur produk, di mana struktur produk ini akan menjelaskan hierarki dari setiap komponen yang dibutuhkan untuk CLTA dan CLTB. Untuk struktur produk yang digunakan, kita menggunakan metode explosion. Ini adalah contoh dari output struktur produknya. Selanjutnya, setelah dilakukan pembuatan struktur produk, kita akan membuat part list untuk eh, setiap produknya. Di mana part list ini adalah isinya adalah list dari komponen-komponen yang digunakan untuk setiap produk, baik itu CLTA dan CLTB, di mana terdapat beberapa jenis produk yang digunakan, di mana ada yang bought out dan ada juga yang manufactured. Di mana kalau bought out ini kita akan membeli komponen tersebut dari perusahaan lain, sedangkan manufacture kita akan membuat sendiri atau kita memproduksi sendiri dari perusahaan kita sendiri. Selanjutnya adalah assembly chart yang merupakan diagram yang akan menggambarkan proses dari perakitan CLTA dan CLTB. Di sini ada notasi, contohnya yang ini. Notasinya adalah S1A1 yang menggambarkan bahwa itu adalah subassembly pertama untuk produk A dan urutan pertama. Dan isinya adalah seluruh komponen dari CLTA dan CLTB. Selanjutnya, outputnya adalah gambar teknik, di mana gambar teknik sendiri adalah sebuah alat komunikasi dari seorang desainer untuk menyampaikan idenya. Dan di sini, untuk modul ini, kita membuat gambar teknik salah satu komponen manufaktur, yaitu muffler. Dan di sini ada beberapa komponen untuk gambar teknik, seperti contohnya ada kepala gambar, di mana di kepala gambar ini berisi identitas dari si gambar teknik tersebut. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa si gambar teknik ini mengikuti proyeksi Amerika. Selanjutnya ada routing sheet, di mana routing sheet ini sebuah dokumen yang memperlihatkan urutan tahapan pengerjaan dari beberapa operasi. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada beberapa operasi yang dilakukan, seperti contohnya pembuatan pola, pemotongan, dan pengeboran. Di mana di sini juga berisi alat dan mesin yang digunakan untuk setiap operasinya. Dan di sini juga kita mengetahui ada waktu setup dan juga waktu proses untuk setiap operasi yang dilakukan. Setelah dibuatnya routing sheet, kita akan membuat operation process chart yang memberikan gambaran terkait proses atau alur operasi dari sebuah kegiatan. Di sini terdapat beberapa notasi yang digunakan, seperti contohnya lingkaran. Lingkaran ini menggambarkan proses operasi, lalu ada persegi yang menggambarkan proses inspeksi, dan segitiga yang menggambarkan storage atau penyimpanan. Setelah dilakukan perencanaan proses, kita lanjut ke modul 2 terkait perancangan stasiun kerja, di mana stasiun kerja sendiri adalah tempat berlangsungnya eh, perubahan dari barang yang belum jadi atau bahan mentah menjadi produk jadi. Ini adalah stasiun kerja awal dari stasiun kerja perakitan CLTA dan CLTB. Ini adalah layoutnya, dan terdapat keterangan-keterangan untuk setiap layoutnya. Dan selanjutnya ada elemen gerakan, di mana elemen gerakan ini adalah uraian dari gerakan dasar yang fungsinya ini untuk menganalisa perbaikan terkait pekerjaan yang kita lakukan. Di praktikum kali ini kita menggunakan menggunakan studi gerakan Gilbert atau Terblick, di mana Terblick ini ada efektif dan juga inefektif. Setelah ditentukannya elemen gerakan yang ada, kita akan membuat peta tangan kanan dan tangan kiri yang merupakan peta kerja setempat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kiri selama proses perakitan. Di mana di sini terdapat beberapa komponen, salah satunya adalah elemen gerakan yang ada pada tangan kanan dan tangan kiri.
dan dapat dilihat pada peta tangan kanan dan tangan kiri awal ini bahwa masih kurang seimbang kegiatan yang dilakukan oleh tangan kanan dan tangan kirinya. Selanjutnya adalah alat bantu. Alat bantu sendiri adalah alat yang digunakan untuk membantu operator dalam melakukan pekerjaannya. Terdapat beberapa alat bantu yang didesain. Salah satunya adalah alat bantu untuk merakit CLT. Di sini kita melihat bahwa terdapat beberapa kompartemen untuk alat bantunya sehingga mempermudah si operator dalam mengambil barang dan tidak perlu mencari-cari lebih lama lagi. Dan fungsi dari alat bantu ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dari si operator. Selanjutnya, kita harus merancang stasiun kerja baru, di mana stasiun kerja baru ini adalah sebuah stasiun kerja yang sudah mempertimbangkan beberapa hal. Salah satunya adalah data antropometri, yang merupakan ilmu yang mempelajari ukuran fisik dan dimensi dan proporsi tubuh dari manusia. Nah, antropometri sendiri terdapat beberapa hal yang digunakan pada data antropometri. Salah satunya adalah persentil. Di sini persentilnya kita menggunakan persentil 50% dan 95%. Di mana 50% itu kita akan mempertimbangkan eh, dimensi rata-rata tubuh manusia dan untuk 95% kita mempertimbangkan eh, ukuran tubuh yang paling besar. Dan ini adalah stasiun kerja baru yang sudah mempertimbangkan eh, data antropometri dan juga penambahan dari alat bantu. Selanjutnya kita melakukan perbaikan peta tangan kanan dan tangan kiri, di mana berdasarkan pengamatan bahwa setelah adanya stasiun kerja baru ini, performansi dari stasiun kerja itu meningkat. Dapat dilihat bahwa performansi dari untuk stasiun kerja awal itu lebih lama waktu siklusnya dibandingkan si stasiun kerja baru. Dan ini adalah fungsi dari perancangan stasiun kerja baru, yaitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dari sebuah kegiatan. Setelah melakukan perancangan stasiun kerja, kita juga memerlukan pembakuan sistem kerja, di mana pembakuan sistem kerja ini kita akan menghasilkan beberapa output. Salah satunya itu adalah presence diagram yang merupakan sebuah diagram yang menggambarkan keterkaitan antar setiap aktivitas. Di mana ini adalah contoh dari presence diagram, di mana presence diagram yang kita gunakan adalah AON atau activity or not. Selanjutnya adalah kurva belajar. Kurva belajar ini akan menunjukkan improvement dari setiap operator. Apakah untuk setiap percobaannya itu si operator akan mengalami peningkatan dari pekerjaannya. Di sini dapat dilihat bahwa untuk waktu pengerjaan perakitannya, waktu pengerjaan itu semakin menurun dan ini mengindikasikan bahwa si operator melakukan improvement pada perakitan. Di praktikum ini kita melakukan 10 kali perakitan untuk CLTA dan CLTB, di mana kita harus menguji kecukupan data yang mana kecukupan data ini kita ingin mengetahui apakah data yang kita kumpulkan sudah cukup atau tidak. Dan dapat dilihat bahwa ada beberapa data perakitan yang tidak cukup. Nah, selanjutnya setelah melakukan uji kecukupan data, kita harus menguji keseragaman dengan menggunakan peta kontrol, di mana apabila ada data yang berada di luar batas kontrol atas atau bawah, kita harus menggantinya dengan data yang baru dengan menggunakan metode trial and error. Selanjutnya adalah kita harus mengamati waktu siklus, di mana waktu siklus ini adalah waktu seorang operator melakukan kegiatan saat waktu diamati. Dengan kita mencari waktu siklus dengan cara menjumlahkan seluruh waktu percobaan dibagi dengan jumlah percobaan tersebut. Selanjutnya kita apabila sudah dikumpulkan data waktu siklus, kita harus menentukan waktu normal. Di mana waktu normal ini adalah waktu yang sudah mempertimbangkan penyesuaian. Di mana faktor penyesuaian ini ada tiga yang digunakan, ada metode Schumart, Westinghouse, dan juga objektif. Setelah itu, waktu normal akan menjadi input pada perhitungan waktu baku, di mana perhitungan waktu baku sendiri itu adalah dengan menambahkan waktu normal dengan allowance atau kelonggaran pribadi dari si operator. Contohnya untuk kelonggaran kelelahan dan juga hambatan yang tidak dapat dihindari.
Setelah itu kita harus mempertimbangkan aspek finansial dari proses produksi, di mana kita harus melakukan estimasi biaya produksi dimulai dari pengupahan dan penentuan imbalan dan tunjangan dari staf-staf yang ada pada proses produksi kita. Untuk pengupahan sendiri, kita menggunakan 4 metode yang dimulai dari perekian sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan juga sistem angka, di mana pada kondisi ini sistem angka yang terpilih dikarenakan total biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit, dan juga sistem angka ini penilaiannya kuantitatif sehingga faktor-faktornya itu lebih rinci dijelaskan. Dan ini adalah grafik perbandingan antara upah dan juga UMR yang ada di Padang. Selanjutnya, kita akan melakukan klasifikasi biaya, di mana klasifikasi biaya ini kita akan mengklasifikasikan biaya tergantung dengan karakteristiknya. Contohnya ada seperti biaya bahan baku langsung, biaya bahan baku tidak langsung, dan masih banyak lainnya. Setelah didapatkan biaya aset yang telah kita tentukan pada klasifikasi biaya, kita harus menentukan biaya penyusutan dari aset tersebut, di mana penyusutan ini merupakan alokasi jumlah biaya dari aset selama masa manfaatnya. Masa manfaat ini kita juga biasa sebut dengan umur ekonomis. Untuk menghitung penyusutan ini, kita menggunakan metode straight line, di mana untuk setiap periodenya itu penyusutannya nilainya akan sama. Untuk menghitung penyusutan, kita harus menentukan nilai residual dan juga nilai residualnya. Di mana nilai residual ini kita membutuhkan harga dari aset tersebut dan juga umur ekonomisnya. Dan kita baru bisa menghitung nilai penyusutannya. Selanjutnya, kita harus juga menentukan fixed cost dan juga variable cost, di mana fixed cost ini adalah biaya tetap yang tidak akan berubah tergantung dengan jumlah produksinya. Sedangkan variable cost akan berubah-ubah tergantung dengan volume produksinya. Dan ini adalah klasifikasi dari fixed cost dan variable cost pada penelitian ini. Setelah dihitung semuanya, kita harus menghitung juga harga pokok produksi, penjualan, dan juga harga jual. Di mana HPP sendiri adalah jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu produk. Sedangkan HPP adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi sebuah produk hingga melakukan penjualan. Sedangkan harga jual adalah biaya yang mampu dikeluarkan oleh si konsumen untuk membeli barang yang kita produksi. Nah, untuk KPP sendiri terdapat beberapa input. Salah satunya itu adalah total biaya produksi per bulannya dan juga target produksi. Selanjutnya adalah HPP. HPP sendiri adalah penambahan dari HPP dengan biaya penjualan. Biaya penjualan ini termasuk ke dalam staff marketing dan juga advertisement. Dan yang terakhir ada harga jual. Harga jual itu adalah dengan menambahkan HPP dengan margin profit yang sudah ditentukan oleh UU, yaitu undang-undang sebesar 20%. Selanjutnya adalah break-even point atau titik impas, di mana titik impas ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dan ini terdapat dua jenis BEP, yaitu ada BEP dengan dalam satuan unit dan BEP rupiah. Kita membutuhkan data berupa fixed cost, harga jual, dan juga variable cost pada perhitungan BEP. Dan titik pada grafik ini merupakan titik BEP dari produk tersebut. Selanjutnya adalah laba dan rugi, di mana laba ini adalah jumlah penambahan dari modal yang kita keluarkan di awal. Sedangkan rugi apabila kita mengalami penurunan dari modal yang kita keluarkan di awal. Dan perhitungan dari laba rugi ini kita memerlukan input berupa harga jual per unit dan juga HPP per unit. Selanjutnya kita lanjut ke modul 5 terkait peramalan produksi. Untuk peramalan produksi sendiri terdapat beberapa tahapan, dimulai dengan agregasi permintaan. Di mana agregasi permintaan ini kita akan menyatukan eh, permintaan beberapa produk, di mana di sini kita ada dua produk, yaitu CLTA dan CLTB. Jadi jumlah permintaannya kita gabung sehingga mempermudah dalam proses peramalan. Nah, setelah kita mengetahui atau menghitung agregasi permintaannya, kita akan memplot data agregasi tersebut. Di mana terdapat beberapa jenis pola permintaan, yaitu contohnya adalah horizontal, tren, musiman, dan siklis. Gambar grafik di kanan ini adalah hasil plot data, hasil agregasi permintaan untuk data praktikum perancangan teknik industri. Dapat dilihat bahwa eh, datanya cenderung berbentuk seperti tren siklis. Sehingga
Setelah kita dapatkan pola permintaannya, kita dapat menentukan metode peramalan yang tepat. Di sini terdapat 4 jenis metode peramalan yang dirasa sesuai dengan pola permintaannya. Contohnya ada regresi linear yang cocok dengan dengan pola permintaan tren, kuadratis, tren eksponensial, dan juga tren siklis yang memang cocok untuk pola permintaan tren siklis. Dan ini adalah hasil perbandingan antara data aktual dan hasil peramalan metode regresi dan metode peramalan tersebut. Setelah peramalan permintaan dilakukan, kita harus menentukan atau menghitung nilai kesalahan atau error. Di mana nilai kesalahan error ini kita ingin mengetahui perbandingan antara data historis atau data aktual dengan data hasil permintaan. Kita ingin mengetahui selisihnya, apakah besar atau tidak. Di mana di sini kita menggunakan 5 metode, yaitu ada MFE, MSE, MAP, SEE, dan MAD. Dan perhitungan nilai error ini menjadi dasar keputusan kita untuk menentukan metode terpilih, di mana metode peramalan yang terpilih ada kuadratis dengan nilai error yang paling kecil di antara kelima metode lainnya. Selanjutnya adalah validasi. Validasi ini kita lakukan untuk mengetahui apakah proses yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak. Apakah parameter yang kita gunakan itu sudah baik atau tidak. Dan di sini kita menggunakan validasi metode moving range, di mana pada moving range ini kita juga menggunakan peta kontrol. Namun bedanya dengan peta kontrol biasa, kita menambahkan adanya daerah A dan daerah B, di mana terdapat dua grafik yang kita hasilkan, yaitu sebelum revisi, di mana di sini dapat dilihat bahwa terdapat beberapa data outlier, baik itu di UCL, UCL, daerah B, daerah A. Dan setelah direvisi, di mana setelah direvisi ini kita akan mengganti data-data outlier tadi, sehingga data-data outlier tadi tersebut berubah dan masih berada pada batas kontrol. Selanjutnya adalah disagregasi. Disagregasi sendiri adalah kebalikan dari agregasi. Kalau agregasi kita akan memecah, kita akan menyatukan permintaan dari kedua produk. Sedangkan disagregasi kita akan memecah kembali menjadi dua produk tadi, yaitu CLTA dan CLTB. Selanjutnya adalah perencanaan produksi, di mana perencanaan produksi ini memiliki input berupa biaya produksi manufaktur yang merupakan biaya produksi yang hanya berkaitan dengan proses manufaktur. Contohnya adalah staf manufaktur dan komponen-komponen manufaktur seperti cup triplex dan juga muffler. Lalu, biaya produksi manufaktur ini menjadi bantuan kita dalam melakukan perencanaan agregat. Di mana perencanaan agregat ini kita akan merencanakan kebutuhan dari sebuah kelompok produk jadi. Di sini ada dua metode, yaitu ada heuristik dan juga optimasi. Untuk praktikum ini kita menggunakan metode heuristik dengan 3 metode, yaitu ada level. Yang level ini adalah jumlah produksi dan tenaga kerjanya itu akan konstan setiap periodenya. Sedangkan chase adalah metode kita mengejar jumlah permintaan untuk setiap periodenya, sehingga ciri-cirinya kita tidak memiliki inventory. Sedangkan mix strategi adalah gabungan dari kedua strategi tersebut. Hasil dari perencanaan agregat ini kita akan menjadi input dari jadwal induk produksi. Yang mana jadwal induk produksi ini kita ingin mengetahui berapa jumlah yang dibutuhkan atau dibuat pada setiap periodenya. Hasil dari JIP ini akan menjadi input untuk penentuan kebutuhan kapasitas atau RCCP. Di mana RCCP ini kita ingin memastikan kapasitas produksi mencukupi JIP. Dan RCCP yang digunakan adalah dua metode, yaitu ada CPOF dan BOLA. Kita tidak menggunakan metode RPA karena kita tidak mengetahui nilai dari lead time. Setelah itu kita melakukan material requirement planning, di mana material requirement planning ini sendiri terdapat beberapa tahapan, dimulai dari netting. Netting ini sendiri adalah kita ingin mengetahui jumlah bersih eh, yang dibutuhkan, komponen yang dibutuhkan untuk setiap periodenya. Lalu kita akan melakukan loading. Loading sendiri itu metode untuk menghitung jumlah lot untuk setiap periode, dan di sini kita menggunakan 10 metode. Ada EOKI, POKI, FOKI, EPP, LTC, LUC, Silver Mill, AWW, PPB, dan FPR. Selanjutnya kita melakukan offsetting. Offsetting sendiri kita ingin mengetahui kapan si produk tersebut harus dipesan.
Dan yang terakhir adalah exploding, di mana kita ingin mengetahui kebutuhan kotor item pada tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya kita juga harus melakukan CRP, di mana CRP ini berbeda dengan RCCP. Kalau CRP kita menentukan kebutuhan kapasitas untuk setiap stasiun kerjanya, sedangkan RCCP kita menentukan kapasitas untuk secara keseluruhan. Setelah dilakukan CRP, kita menghitung atau menentukan penjadwalan dari proses manufaktur, di mana di sini kita menggunakan dua metode, yaitu ada metode CDS dan juga algoritma Johnson. Dan ini adalah Gantt chart dari proses scheduling. Selanjutnya adalah modul terakhir terkait dengan perancangan lintasan perakitan. Untuk merancang sebuah lintasan perakitan, kita perlu menentukan kriteria, batasan, dan target dari lintasan perakitan tersebut. Di mana kriteria ini kita gunakan untuk menilai seberapa layak sebuah lini perakitan. Contoh dari kriteria yang digunakan adalah line efisiensi, smoothness index, dan juga balance delay. Selanjutnya ada batasan. Batasan ini adalah hal-hal yang menjadi batasan kita dalam mengalokasikan setiap operasi ke dalam setiap stasiun kerja. Contoh dari batasan ini adalah cycle time, lalu ada juga stasiun kerja minimum dan juga precedence diagram. Lalu ada juga target. Target ini adalah apa yang kita inginkan dari lintasan peta tersebut. Yaitu ada contohnya adalah kita ingin line efisiensi dari lintasan perakitan tersebut mendekati 100%. Lalu kita juga ingin bahwa balance delay yang kita dapatkan untuk setiap alternatif itu mendekati nol. Dan juga kita harus meminimalkan dari smoothness index. Lalu kita salah satu batasannya tadi adalah stasiun kerja minimum. Di mana stasiun kerja minimum ini kita cari dengan membagi target produksi, di mana target produksi ini kita ubah menjadi maksimum MPS dibagi dengan cycle time. Selanjutnya, output utama dari perancangan lintasan perakitan yaitu adalah penyeimbangan lintasan perakitan atau line balancing. Di mana untuk line balancing sendiri ini kita menginginkan agar lintasan perakitan yang kita buat itu seimbang. Terdapat beberapa metode yang kita gunakan, yaitu ada largest candidate rule, RPW, field bridge, Mudiang, dan optimasi. Di mana untuk largest candidate rule sendiri adalah metode perencanaan lintasan perakitan dengan cara mengalokasikan operasi dengan waktu proses yang tertinggi terlebih dahulu. Di mana untuk pengalokasian setiap operasi sendiri untuk setiap stasiun kerjanya kita tidak boleh melebihi waktu dari cycle time. Dan ini adalah contoh alternatif satu pada metode LCR, di mana untuk setiap metode pada penyeimbangan lintasan perakitan kita menggunakan tiga alternatif, yaitu alternatif dengan SK4, 5, dan juga 6. Kenapa kita mulai dari SK4? Karena hasil dari stasiun kerja minimum yang didapatkan pada metode sebelumnya itu adalah 4. Selanjutnya adalah metode RPW, di mana metode ini mirip-mirip dengan metode LCR. Namun bedanya untuk metode RPW kita akan memberikan bobot untuk setiap operasinya. Cara pemberian bobotnya sendiri kita akan memberikan eh, bobotnya itu dengan menambahkan waktu operasi pada operasi tersebut dan ditambahkan dengan operasi-operasi pengikut dari operasi tersebut. Selanjutnya adalah metode Kilbridge-Webster. Metode Kilbridge-Webster ini kita akan membagi precedence diagram berdasarkan wilayahnya, sehingga elemen kerja yang berada pada wilayah yang sama akan berdekatan, sehingga operasi yang dilakukan untuk setiap stasiun kerjanya itu dapat terdistribusi dengan lebih merata. Selanjutnya adalah metode Mudiang. Metode Mudiang ini adalah metode yang dilakukan dengan dua fase, di mana fase pertama kita akan mengalokasikan operasi ke stasiun kerja berdasarkan waktu terbesar dan juga mempertimbangkan operasi pendahulu, di mana apabila operasi tersebut tidak memiliki operasi pendahulu, itu akan didahulukan. Lalu kita harus menghitung nilai goal, di mana nilai goal ini kita harus menentukan berdasarkan ju- jumlah waktu pada stasiun kerja maksimum. Nah, nilai goal ini kemudian menjadi
dasar kita melakukan pengalokasian pada fase 2, di mana pada fase 2 sendiri kita akan mengalokasikan operasi pada stasiun kerja dengan waktu operasi dengan waktu stasiun kerja terbesar ke waktu stasiun kerja terkecil, di mana operasi yang dialokasikan ini tidak boleh melebihi nilai 2 kali gol. Selanjutnya adalah metode terakhir, yaitu metode optimasi, di mana metode optimasi ini adalah metode matematis yang digunakan untuk mengalokasikan operasi untuk setiap stasiun kerjanya. Di mana di sini kita menggunakan linear programming dan menggunakan software Lingo untuk proses pengalokasiannya. Nah, metode optimasi ini adalah metode yang efektif digunakan karena dia akan menghasilkan nilai yang paling baik atau efektif dari proses optimasinya tersebut, dari proses pengalokasiannya tersebut. Nah, sekian eh, penjelasan materi terkait praktikum perancangan teknik industri dari Modul 1 hingga Modul 7. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.